Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Istana Misteri. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang melegenda, yaitu sebuah kisah pesugihan Nyai Ratu Blorong. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Keberadaan sang ratu yang sampai saat ini masih tetap ada dengan kekayaannya adalah legenda pesugihan dari laut selatan Pulau Jawa yang selama ini dianggap sebagai dongeng sebelum tidur oleh sebagian orang. Ratu Blorong, sosok siluman ratu ular sebagai simbol kekayaan, sejauh ini hanya dianggap mitos yang sangat kental dengan dunia mistis. Faktanya, ia adalah dengan jati dirinya yang tidak terlihat dan tetap setia sampai detik ini dengan para sekutunya. Inilah kenyataan yang ada dan tidak disadari sepenuhnya oleh manusia di kehidupan masyarakat milenial. Sebenarnya, para pengikut sang ratu, meskipun sebagian kecil, masih tetap ada di sekeliling lingkungan kita tanpa ada yang tahu. Inilah salah satu kisahnya dari banyak cerita Nyi Ratu Blorong. Kisah ini berasal dari teman saya sendiri yang pernah mengalaminya. Peristiwa ini terjadi di era akhir tahun 1997 sampai 1999 saat krisis moneter melanda negeri ini. Nilai rupiah terpuruk diperberat dengan kejatuhan ekonomi negeri kita tercinta. Keadaan ini memaksa sebagai pengusaha menutup usahanya sebelum menanggung kerugian yang lebih dahsyat lagi. Akibat tutupnya, sebagian besar industri dan pabrik menyebabkan PHK massal mulai merajalela. Otomatis pengangguran meningkat dengan cepat. Begitu juga indeks kemiskinan serta pendaratan ikut melesat tidak terkendali. Hanya sebagian kecil pemegang dolar yang aman dan untung serta nyaman di kursi bisnisnya. Tapi tidak untuk masyarakat pemegang rupiah. Lokasi kejadian ini berada di Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten X. Di saat kebanyakan pabrik tutup, banyak buruh yang dirumahkan alias terkena PHK. Pemutusan hubungan kerja sepihak itu juga dialami Udin dan Sarji, karena mereka berdua adalah buruh pabrik yang terkena imbas dari krisis ekonomi moneter. Gelar pengangguran baru yang tersemat dalam diri mereka ini juga memaksa mereka jatuh ke dalam jurang kemiskinan akut dalam waktu singkat. Mereka harus memeras otak untuk bisa bertahan hidup dan menafkahi keluarganya. Di tempat asalnya, Udin hanya memiliki sepetak tanah dengan rumah di atasnya, sementara semua anggota keluarga menggantungkan hidup kepadanya. Udin memiliki satu istri dan dua anak yang masih kecil-kecil, serta mertuanya yang tinggal bersama mereka. Kebetulan Udin bertetangga dengan Sarji. Tepatnya rumah mereka saling membelakangi satu sama lain. Sebuah kebun berukuran lebar 6 meter memanjang sebagai batas rumah mereka di belakang. Di belakang rumah ini mereka sering bertemu dan berkumpul. Mereka berdua dulunya memang berteman sejak kecil hingga sekarang berkeluarga. Di belakang rumah ada sebuah pohon yang cukup besar dengan daun yang sangat rindang. Di bawahnya terdapat tempat duduk dari kayu seadanya. Kursi kayu di bawah pohon ini sering digunakan sebagai tempat berkumpul para mantan buruh pabrik. Mereka berkumpul untuk membahas pekerjaan dan peluang usaha yang mungkin masih bisa diraih. Namun kehidupan Sarji tidak berbeda jauh dengan kondisi ekonomi Udin. Setelah terkena PHK besar-besaran, mentalitas Sarji malah turun drastis. Dia mulai bermalas-malasan,
suka foya-foya, dan mengandalkan harta dari orang tua. Sarji seakan lupa dengan tanggung jawabnya sebagai seorang kepala keluarga. Dia terus melakukan kebiasaan buruk itu tanpa memikirkan masa depannya. Tapi keadaan itu tidak berlangsung lama. Ketika harta kedua orang tuanya mulai menipis, semua berubah. Uang pensiunan kedua orang tuanya lama-kelamaan juga tidak mampu menyokong gaya hidup Sarji. Sampai akhirnya hartanya habis juga. Kedua orang tua Sarji masih menyisakan sebidang tanah dan rumah yang ia tempati. Sedangkan untuk uang sudah tidak ada lagi. Setiap hari Sarji hanya berhutang dan hutangnya semakin menumpuk melebihi hutang Udin. Kegiatan Sarji setiap hari hanya main ke warung, makan, merokok, minum kopi, dan mencatatkan hutang-hutang baru di buku bon. Sedangkan istrinya di rumah yang juga dikaruniai buah hati ikut merasakan kesulitan akibat kebiasaan buruk suaminya. Pada akhir tahun 1997, di sebuah hari yang cerah, Udin dan Sarji sedang asyik mengobrol di warung. Ketika sebuah mobil mewah datang dan parkir di depan, Udin memperhatikan mobil tersebut dengan penuh rasa penasaran. Tak lama kemudian, seorang pria yang wajahnya tidak asing bagi Udin dan Sarji keluar dari mobil. Pria itu berjalan menuju warung dan langsung menghampiri mereka. Setelah beberapa detik mengamati wajah sosok yang baru datang, mereka menyadari bahwa itu adalah teman mereka satu pabrik dulu, yaitu Ronald. Saat itu warung sedang sepi pengunjung karena sebagian besar orang sedang bekerja, bukan bermalas-malasan seperti mereka. Udin mempersilahkan Ronald untuk duduk, dan tiga teman akrab yang sudah lama tidak bertemu pun berkumpul. "Dari mana kamu, Man?" "Tak kira siapa tadi?" tanya Udin penasaran. "Dari hotel, mau cari kopi di sini, Din," jawab Ronald dengan senyuman tipis. "Gaya kamu kayak orang paling tajir. Belum tahu, biasa orang kaya," ejek Udin sambil tertawa. Mereka bertiga terus ngobrol tentang nostalgia masa lalu mereka di pabrik, mengingat kenangan bersama hingga Ronald mulai iba melihat keadaan si Udin dan Sarji yang kini terlilit hutang dan kemiskinan. Kalian mau hutang kalian lunas dan bisa kaya kayak aku enggak?" tanya Ronald dengan tatapan tajam. "Jangan ngelindur, Nal. Kau ini kaya karena harta dari orang tua kamu kan?" jawab Sarji sedikit mengejek. "Bukan, goblok. Aku bisa seperti ini karena kerja keras dan banting tulang. Tapi ada juga yang bantu, yaitu dukun andalanku," tegas Ronald. "Kok bisa lah dukunnya kaya?" ejek Udin yang bisa mempercayai perkataan Ronald dengan senyumnya yang meremehkan. "Beneran, aku serius. Kalau kalian mau, besok mampir ke rumahku dulu. Kalau nggak percaya, lihat saja sendiri," ajak Ronald dengan serius. "Aku ikut, tapi hanya menemani Sarji saja," jawab Udin akhirnya menyerah karena paksaan dari Ronald dan Sarji. "Bagus, itu baru teman sejati," jawab Ronald dengan bahagia sambil menepuk bahu Udin beberapa kali. Mereka terus berbincang hingga sore hari, menikmati makan siang bersama dan mencatatkan hutang baru di buku bon warung. Keesokan harinya jam 10 tepat, setelah mendapatkan izin dari keluarga masing-masing, Udin dan Sarji berangkat ke warung sesuai janji. Langkah Sarji penuh semangat, sementara Udin tampak enggan, hanya menemani Sarji. Mereka menunggu di warung hingga siang. Panas mulai terasa dan haus pun tidak tertahankan. "Bu, es teh 2, pesan Sarji." "Utang lagi, Mas," sahut ibu pemilik warung. "Tenang, kali ini saya bayar, Bu. Teman saya bos besar," jawab Sarji sambil tersenyum bangga. Tak lama kemudian, mobil MPV hitam milik Ronald datang. Dengan semangat, Ronald turun dari mobil dan langsung mengajak mereka berangkat. Mereka bertiga masuk ke mobil dengan Sarji duduk di depan dan Udin di kursi tengah. "Ronald, kita jadi mampir ke rumahmu dulu itu ya?" "Ronald, kita jadi mampir ke rumahmu dulu ya?" tanya Udin. "Iya, nanti habis dari rumah kita langsung ke dukun," jawab Ronald sambil terus mengemudi. Perjalanan mereka menuju rumah Ronald memakan waktu sekitar 5 jam. Sesekali mereka berhenti untuk sekedar ngopi. Akhirnya tibalah mereka di rumah Ronald yang besar dan mewah. "Ayo turun dulu, kita mandi dan makan," ajak Ronald.
Udin terdiam kagum melihat rumah Ronald dari dalam mobil. Sarji yang menyadari hal itu langsung mengajaknya keluar. "Ayo Din, jangan melamun saja," kata Sarji. Setelah mandi dan makan, mereka kembali berkumpul di ruang tamu. Ronald bertanya kepada Udin, "Gimana Din, sudah percaya sekarang?" "Iya Nal, aku percaya," jawab Udin dengan datar. Setelah itu mereka bersiap-siap untuk pergi ke dukun. Ronald memilih mobil SUV mewahnya karena medan yang akan mereka lalui cukup berat. Sore itu mereka bertiga berangkat menuju selatan Pulau Jawa. Di tengah perjalanan, Sarji yang penasaran bertanya, "Nal, sebenarnya kita mau kemana?" "Diam saja, nanti kamu tahu sendiri," jawab Ronald. Mereka terus berjalan sampai malam tiba, melewati jalan nasional hingga jalan yang tidak beraspal. Setelah beberapa jam, mobil itu berhenti di tengah hutan, bersebelahan dengan laut selatan. Ronald membuka HP-nya dan melihat waktu sudah menunjukkan tengah malam. "Bangun, sudah sampai," kata Ronald membangunkan teman-temannya. Mereka bertiga turun dari mobil dan mulai berjalan menuju sebuah pendopo yang tampak samar di kejauhan. Di sana mereka disambut oleh seorang pria tua yang berpakaian loreng hitam coklat dengan belangkon di kepala. Pria itu adalah dukun yang dibicarakan Ronald. "Maaf bah, saya lama tidak berkunjung," kata Ronald dengan setengah menunduk, menjabat tangan dan mencium tangan kanan pria tua tersebut. Udin dan Sarji mengikuti apa yang dilakukan Ronald. "Selamat datang, mari masuk," jawab dukun itu dengan suara berat. Mereka bertiga memasuki pendopo, memulai perjalanan yang akan mengubah nasib mereka selamanya. "Bahunya tidak apa-apa nak, memang begitu. Kalau sudah kaya, lupa sama mbahnya," jawab Mbah Dirjo sambil menyindir Ronald. Pria tua ini lalu berjalan menuju ke pendopo. "Enggak begitu bah, kan saya repot ngurus usaha saya di kota," jawab Ronald yang mengikuti di belakang kakek tua ini. Sarji dan Udin mengikuti mereka berdua dari belakang dan duduk di bawah lampu tempel yang berada di atas tiang pojok penyangga dalam keremangan cahayanya dan dinginnya pendopo. Mbah tua ini mulai melinting rokok kelobotnya. Selesai melinting, ia mengambil korek dari saku kanan dan mulai menyurutnya. Kami semua duduk melingkar, sedang kakek tua ini bersandar di tiang kayu sebagai salah satu penopangnya. "Bah, kenalkan ini teman saya semua," kata Ronald. Setelahnya Sarji dan Udin berjabat tangan. Mulut Ronald mendekat kepala telinga Sarji saat duduk di sampingnya. "Ini yang namanya Mbah Dirjo yang kemarin saya ceritakan," bisik lirih Ronald kepada Sarji. "Ada apa nak jauh-jauh ke sini ikut Ronald?" tanya Mbah Dirjo. "Saya ingin seperti Mas Ronald bah, bisa sukses dan kaya," jawab Sarji. "Oh jadi begitu," jawab Mbah Dirjo sambil menggerakkan kepalanya naik turun serta senyum kecil dari bibirnya mulai mengembang. "Gimana bah, bisa apa tidak?" tanya Sarji yang penasaran. Bisa, tapi ada syaratnya." "Pak sudah diberitahu sama Ronald syaratnya," jawab Mbah Dirjo serius menatap Sarji dan Ronald. Ronald hanya menggelengkan kepalanya pelan dan tetap menatap Sarji. Udin hanya menunduk, menunjukkan ketidaktahuannya tentang syarat yang harus dipenuhi. Udin sendiri tetap tertunduk diam, seakan tidak mau ambil pusing atas keinginan Sarji. Mbah Dirjo menjelaskan panjang lebar dan terperinci tentang cara dan syarat yang harus dipenuhi. Sarji mendengar dengan seksama dan memperhatikan dengan serius apa yang dijelaskan oleh Mbah Dirjo. Jika diperbolehkan mencatat, mungkin Sarji sudah mencatatnya sampai dengan 1 halaman penuh. Akhirnya Mbah Dirjo sampai pada rangkaian kata terakhir tentang ritual itu dan sekali lagi menanyakan kesiapan Sarji atas ritual perjanjian yang akan dijalaninya. Karena kesepakatan itu tidak hanya akan mengikat Sarji seorang, tapi juga semua anggota sampai akhir hayat. Ini bukan persoalan main-main, sehingga harus dipikirkan dengan matang dan dipertimbangkan dengan baik. "Iya mbah, saya siapkan," jawab Ronald. Setelah kesepakatan sekitar jam 2 dini hari, Ronald dan Udin kembali ke bawah untuk belanja kebutuhan ritual sesaji. Waktu mau turun ke bawah, Mbah Dirjo berpesan, "Nal, ritual temanmu Sarji akan memakan waktu lama, jadi bawakan
bekalnya sekalian. Ronald hanya mengangguk sebagai jawaban sepakat kepada Mbah Dirjo. Kemudian Mbah Dirjo langsung kembali pulang, sedangkan Ronald dan Udin pergi untuk membeli perlengkapan yang disyaratkan. Malam itu juga Sarji menetap di pendopo dan mulai melakukan ritual bersemedi menghadap ke selatan. Mulai saat itu perjanjian Sarji untuk mencari kekayaan dunia sudah dimulai dan tidak ada kata mundur lagi bagi dia karena tekadnya sudah bulat. Esok harinya Ronald dan Udin kembali datang ke pendopo kecil dengan membawa sesajen lengkap. Sudah payah dua orang teman Sarji ini membawa sesajen yang disyaratkan melalui jalan naik yang tidak mudah dan juga menguras tenaga. Saat mereka berdua sampai di depan pendopo, ternyata Mbah Dirjo sudah menunggu dan tidak ada yang tahu dari jam berapa ia di sana. Ronald menemui Mbah Dirjo dan langsung memberikan sesajen lengkap untuk memenuhi syarat ritual. Sarji melanjutkan ritualnya dengan penuh kesungguhan. Mbah Dirjo dengan cekatan menata rapi sesajen di depan Sarji yang sudah bersemedi sejak malam hari. Sejenak mereka bertiga melihat Sarji yang sedang serius melakukan laku ritual. Sarji tetap duduk bersila menghadap ke laut selatan tanpa menghiraukan kehadiran mereka bertiga. Terlihat Sarji sangat khusyuk menjalani ritual itu, dan pancaran wajahnya menunjukkan keseriusan niat untuk cepat kaya. Akhirnya Ronald, Udin, dan Mbah Dirjo memutuskan untuk meninggalkan Sarji sendirian. Mereka berjalan menuju rumah Mbah Dirjo yang sederhana, berukuran kecil dan nampak seperti rumah kuno, jauh dari kesan mewah. Sampai di depan rumah, mereka menuju ke teras dan duduk di kursi kayu usang yang tertata melingkar. Udin dan Ronald beristirahat sejenak, bercengkrama dengan obrolan ringan yang terus mengalir. Suasana pagi itu sangat sejuk dan menyenangkan. Ronald mengajak Udin untuk menemaninya ke pasar di bawah, sementara Sarji masih melaksanakan ritualnya. Udin setuju, hanya kata iya yang bisa diucapkan untuk temannya. Waktu terus berjalan, hari berganti hari dan siang berganti malam. Sarji sudah tidak lagi menghiraukan kondisi apapun yang ada di sekitarnya, hanya fokus untuk bisa bertemu dan bersekutu dengan sang ratu laut selatan yang akan membawa perubahan hidupnya. Kedua temannya harus naik turun untuk melihat serta mengawasi Sarji baik pagi dan sore hari. Akhirnya ritual Sarji memasuki hari ketujuh. Pagi hari sesuai perhitungan Mbah Dirjo, malam itu adalah malam bulan purnama penuh. Mbah Dirjo memerintahkan Sarji untuk pergi ke pantai dan melanjutkan ritualnya di sana. Sarji harus bersemedi di atas batu karang yang telah ditentukan, yang langsung menghadap ke laut selatan. Ketika malam tiba, Sarji bersiap-siap untuk turun bukit menuju ke tempat semedi baru, membawa beberapa sesajen yang telah ditentukan oleh Mbah Dirjo. Sekitar jam 9 malam, sesajen ditata dengan rapi di sekitar tempat semedi. Sarji mulai menaiki batu karang dengan penuh harap dan hati yang mantap. Dia lalu bersila dan melakukan ritual, langsung menghadap pantai selatan di atas batu karang. Malam semakin larut, Sarji tetap dalam semedinya. Sekitar jam 12 malam, suasana di sekitar tempat semedi mulai berbeda. Sarji tidak bisa menyadari apakah dia sedang berada di alam nyata atau gaib. Tubuh serta pikiran Sarji antara sadar dan tidak sadar mulai merasakan sesuatu. Cahaya terang muncul di hadapannya, secercah cahaya yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Perlahan dan hati-hati, Sarji mulai memberanikan diri untuk membuka kelopak matanya. Semakin lebar kelopak mata dibuka, semakin besar cahaya memancar di depan mata. Pancaran kilauan cahaya seperti kilauan emas tersebar di mana-mana. Sungguh menakjubkan. Istana megah berhias emas berkilau memerangi area semedi Sarji. Masih duduk bersemedi, ia merasakan dekatnya jarak antara dirinya dengan istana megah itu, sekitar 30 meter. Ia mulai bangkit untuk berdiri. Tubuhnya seakan ada yang memanggil untuk masuk ke dalam istana.
Sarji berjalan pelan masuk ke arah istana, mengamati keindahannya. Sampai di depan istana, matanya melirik memandangkan kanan kiri. Setiap gerbang yang ada penjaganya dengan sigap langsung membuka pintu istana, seolah kedatangannya sudah ditunggu. Ia disambut suasana keraton yang tenang dengan bau harum sedikit amis. Mata Sarji tidak hentinya melihat bangunan tinggi menjulang yang begitu megah, dengan tiang-tiang besar berwarna keemasan dan ukiran yang indah menghiasi setiap jengkal bangunan. Ketika langkahnya sampai di pintu istana, ia melihat sosok Nyi Ratu yang berwibawa. Sarji melihat sosok Nyi Ratu yang duduk di atas singgasananya. Di samping kanan kirinya terdapat masing-masing satu perempuan yang berpakaian serba hijau. Kepala sang ratu perlahan mengangguk, mengenakan kemben warna hijau dan bawahan kain batik merah gelap. Bentuk tubuh ular kuning kemasan melilit di bawah singgasananya, dengan selendang hijau yang menjuntai ke bawah serta untayan kembang kantil yang menghiasi. Singgasana itu berwarna kuning keemasan dengan pegangan tangan berbentuk kepala ular. Sarji tertegun dan tercengang berdiri tepat di hadapan Nyi Ratu. Belum pernah ia menjumpai istana sebesar dan semegah ini di dunia nyata. Sadar akan keberadaannya, Sarji langsung duduk bersimpuh, memelas dengan wajah penuh harap. Dari jarak dekat ia bisa melihat jelas sosok sang ratu yang selama ini ia cari sesuai petunjuk Mbah Dirjo. Nyi Ratu berparas cantik jelita, menawan, dan berkulit cerah seperti gadis berumur 19 tahun. Rambut hitamnya tergerai sampai pinggang dengan mahkota keemasan yang dihiasi beberapa kepala ular di atasnya. Nyi Ratu membuka pembicaraan. Sarji dengan kepala setengah menunduk mendengarnya dan kemudian memberikan sesajen khusus yang sudah ia persiapkan. Nyi Ratu menerima sesajen itu dengan tatapan penuh arti, merasa sudah berhasil. Sarji berjalan mundur pelan dengan tubuh setengah membungkuk kembali ke tempat duduknya semula. Ketika ia sudah duduk dan memejamkan mata, tiba-tiba keadaan berubah. Empasan ombak pantai mengenai tubuhnya membuat Sarji kaget dan bingung. Ia berdiri dan mengamati sekeliling. Ternyata sudah berada di pantai, tepat di bawah karang. Sarji merasa sangat senang telah kembali ke dunia nyata dan berhasil bertemu dengan Nyi Ratu. Perasaan bahagia membuatnya kembali ke pendopo dengan cepat. Sampai di pendopo, tidak ada siapapun karena waktu sudah menjelang subuh. Sarji memutuskan untuk membersihkan diri di samping pendopo dan melanjutkan istirahat sambil menunggu teman-temannya dan Mbah Dirjo. Pagi menjelang sekitar jam 9 pagi, Sarji terlelap. Ronald dan Udin datang tanpa sepengetahuannya. Mereka menunggui Sarji yang tidur di sampingnya. Tidak lama kemudian, Mbah Dirjo pun datang dan ikut duduk bersama mereka. "Gimana hasilnya, Le?" tanya Mbah Dirjo. "Tidak tahu, Bah, saya belum mengerti. Sarji ini masih tidur," jawab Ronald sambil menunjuk Sarji yang masih tidur. "Oh ya sudah, biarkan saja. Ia pasti capek," kata Mbah Dirjo tenang sambil menunggu bangunnya Sarji. Mbah Dirjo mulai berbincang dengan Ronald dan Udin. Beberapa jam kemudian, Sarji terbangun dengan sendirinya. Ia langsung duduk sambil menguap dan mengucek mata merahnya. "Jam berapa ini, Nal?" tanya Sarji. "Jam 12, Ji." "Sudah, cepat cuci muka sana," jawab Ronald. Sarji kembali setelah mencuci muka dan ikut duduk bersama di dalam pendopo. "Gimana, sudah berhasil?" tanya Mbah Dirjo. "Sudah, Bah. Tadi malam saya sudah bertemu Nyi Ratu," jawab Sarji. Sarji menceritakan secara detail kepada mereka dari awal sampai akhir tentang kejadian bertemu dengan Nyi Ratu. Setelah selesai, Mbah Dirjo memberi instruksi. "Sudah habis ini, cepat balik pulang. Siapkan apa yang diminta sama Nyi Ratu." "Iya, Bah, terima kasih banyak," jawab Sarji. "Iya, sama-sama, Nak. Kalau begitu, saya minta izin pulang sekalian," kata Mbah Dirjo. "Ya sudah, hati-hati di jalan, Nak," Mbah Dirjo mengingatkan. "Iya, Mbah," sahut Sarji.
Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah kali ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Istana Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.